Hai Sugar Lovers, gimana keadaan kalian? Baik-baik saja bukan? Atau enggak dari kalian ada keadaannya yang sedang kurang baik, seperti sakit atau terjebak dalam suatu masalah. Semoga kalian diberi kesabaran dan ketabahan untuk melewatinya. Amin. Kali ini, Sugar Films akan membawakan sebuah alur cerita film dari negara Gajah Putih atau negara Thailand pastinya, yang berjudul My Wu. Film ini diproduksi oleh GMM Taehoop dan merupakan film yang terinspirasi dari cerita asli sutradara Sayanop tentang masa mudanya. Oke, sebelum alur cerita film ini dimulai, sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol like-nya jika suka. Dengan hal itu berarti kalian telah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan menghibur kalian semua. Langsung saja, gak usah kakek omong, langsung aja ke alur cerita nih. Let's go! Kita semua pasti tahu bahwa bumi adalah sebuah benda yang berbentuk bulat. Di bumi banyak sekali beraneka ragam bentuk sebuah kehidupan dan non-kehidupan. Untuk benda terdapat yang pendek, terdapat yang sedang, bahkan ada pula yang sangat tinggi. Begitupun manusia yang digolongkan ke berbagai bentuk golongan. Di dalam sekolah ini terdapat 6 golongan siswa, yaitu yang pertama, golongan siswa yang memiliki warnanya sendiri alias tomboy. Yang pastinya di sekolah kalian pasti ada salah satu teman kalian yang memiliki sifat seperti itu. Yang kedua adalah grup cantik, yaitu mereka yang pastinya memiliki wajah cantik dan followers yang sangat banyak. Yang grup ketiga adalah grup atletik. Yang keempat, grup rajin. Yang kelima adalah grup bandel, yang berisikan anak-anak geng bandel di sekolah itu. Dan yang terakhir adalah anak yang biasa saja, anak-anak yang tidak memiliki keunggulan apapun di sekolah. Di balik itu semua, terdapat orang yang berada di puncak, yaitu PFAM. Orang yang berada di puncak semuanya, dari yang ganteng, jago olahraga, dan bahkan yang menduduki peringkat sebagai ketua OSIS di sekolah telah dia babat semua. Banyak sekali ciwi-ciwi yang sangat menyukai dirinya. Tidak hanya ciwi-ciwi siswi, bahkan ciwi-ciwi siswa dan guru pun sangat mengaguminya dan suka kepadanya. Tapi, di balik itu semua, terdapat salah satu tokoh utama kita yang berada di golongan biasa saja, yaitu perkenalkan, Pong, seorang siswa biasa aja yang sungguh pendiam dan kerap dibully, bahkan sering disuruh oleh geng pembuli untuk menjaga bola mereka. Aduh, sungguh kasihan dah. Lanjut, saat Pong sedang menjaga bola para pembuli, ternyata bola tersebut malah direbut oleh anak-anak bandel yang lain. Akhirnya Pong pun menghampirinya dan meminta bola itu. Tapi bola itu malah ditendang jauh oleh mereka. Dan akhirnya bola itu pun mengenai salah satu ciwi pemandu sorak yang bernama Ming. Ming adalah seorang ciwi yang sungguh dikagumi Pong sejak dulu. Dia sungguh mengagumi dirinya tapi tak pernah berani mengungkapkannya. Dengan penuh senyum, akhirnya bola Pong ditendang kembali oleh Ming dengan seragam rok pendeknya. Dan akhirnya, imajinasi yang ditunggu oleh Pong pun terwujudkan, yaitu Pong telah melihat celana dalam Ming yang terlihat sangat jelas tanpa terhalang suatu apapun. Akhirnya, setelah sesampainya di rumah, dia pun cepat menggambarnya dengan penuh kehati-hatian, yaitu dengan membuat sebuah cerita komik mesum buatannya dengan tambahan imajinasi gila yang dia pikirkan. Scenes pun berpindah di keesokannya saat dia telah berangkat ke sekolah. Dengan terburu-burunya, dia mengambil hasil tugasnya kemarin yang ditugaskan oleh gurunya. Akan tetapi, disitulah letak kesalahannya, bahwa yang dia ambil adalah sebuah buku yang salah. Dengan pedenya, dia telah mengumpulkan buku mesumnya itu di ruang guru, yang padahal dia telah melakukan kesalahan yang sungguh fatal. Saat dia berkumpul di depan sekolah karena telat, dia baru sadar bahwa yang dia kumpulkan di ruang kantor adalah komik mesumnya. Akhirnya, setelah hukuman yang diberikan itu selesai, dia pun buru-buru pergi dan berlari ke ruang kantor untuk mengambil komik mesumnya. Akan tetapi, ternyata komik mesumnya tidak ada. Ternyata komik itu sudah dibagikan oleh temannya di kelas. Akibat hal itu,
seluruh temannya di kelas bersama-sama membaca seluruh alur komiknya itu. Hingga semua temannya itu tahu bahwa akhir cerita komik yang dia buat sangatlah mesum. Akibat hal itu, si Ming yang tahu kedatangan Pong langsung dilempar komik mesum ke kepalanya. Ming akhirnya mengetahuinya dan memblacklistnya dari orang baik, dan mengecap dirinya sebagai manusia yang kagak punya otak. Akhirnya, harga dirinya pun jatuh dan dia pun berlari sekencang-kencangnya ke pojok gudang sekolah seperti orang yang aneh. Scenes pun berpindah saat Pong sedang bersama si gendut yang memberitahunya tentang siapa yang telah membagikan bukunya kepada si Ming. Dan ternyata, si teman sekelasnya yang bernama Maiwu atau bisa dipanggil Mei yang seorang siswi pendiam dengan wajah datar. Akhirnya, Pong pun segera mencari dirinya dan menemukannya di sebuah toilet sekolah. Dan dengan penuh kekesalan, si Pong bertanya kepada Mai tentang kenapa dia memberikan komik mesumnya kepada Ming. Dengan simpelnya, dia menjawab, "Karena itu bertuliskan tentang dirinya, jadi aku memberikannya." Dan Pong pun marah dan langsung memegang tangan Mai. Dan apa yang terjadi? Pong pun malah terpental jauh ke belakang karena tersetrum oleh listrik yang muncul dari tubuh Mai itu. Akhirnya, Pong pun terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi dengan Mai yang segera langsung pergi keluar. Di malamnya, terlihat Pong yang sungguh kebingungan dengan apa yang sedang terjadi tadi di sekolah. Kenapa dia bisa tersetrum oleh Mai saat dia memegang tangannya? Dengan menduga-duga bahwa dia pasti menggunakan sebuah alat pengejut listrik di tangannya. Dengan berpikir untuk membalasnya, di malam itu pula dia telah menemukan sebuah ide, yaitu dengan dia membuat sebuah komik tentang manusia listrik. Yang dia gambarkan, Mai sebagai seorang monster listrik yang menakutkan yang dapat membuat semua orang tersetrum oleh kekuatannya. Di keesokannya, Mai tidak sengaja menginjak komik singkat yang dibuat Pong, dan segera menemui Pong yang sedang mengkopi komik itu di sebuah ruangan sekolah. Dengan penuh kekesalan, Mai pun menghampiri Pong dan meminta maaf atas kejadian kemarin dan memohon berhenti melakukan ini karena aku tidak peduli. Dengan cueknya, dia pun melangkah pergi. Tetapi, saat Mai akan keluar, Pong menunjukkan gambaran Mei yang sedang mau mencium Pifem. Dia pun terkejut dan langsung memintanya. Tapi saat dia mau menggapainya, dia menghentikannya karena jam yang dia pakai berbunyi kencang, yang menandakan bahwa jantung dia berdegup kencang. Pong pun terkejut dan bertanya, "Suara apa itu?" Si Pong pun memegang tangan Mai dan terpentalah dia kembali, karena tersengat oleh listrik yang tinggi dari tubuh Mai. Mai pergi melangkah keluar dari ruang itu, dan sebelum keluar, Mai mengatakan bahwa tak apa aku tidak sekolah di sini. Dari sinilah cerita baru dimulai. Sang tokoh ciwi kita yaitu Mai. Mai sendiri adalah anak dari kedua orang tua yang sungguh lucu dan penyayang. Dari didikan mereka lah, Mai kita menjadi orang yang baik dan sopan. Tetapi akibat dari kelainan genetik, dia sering mendapatkan masalah di sekolahnya, yaitu dia memiliki aliran listrik yang sangat besar sebagai manusia, yang bahkan dapat mencharge sebuah aki. Dari situlah kesalahan Pong mulai terlihat, karena dia tidak tahu beban yang dirasakan oleh Mai, yaitu mengejek dia dengan sebuah komik balas dendam yang berakibat Mai tidak bisa tinggal di sekolahnya lagi, karena jati dirinya sebagai manusia listrik telah terungkap. Tetapi karena Pong mengerti, akhirnya dia pun mengambil seluruh kertas-kertas yang telah dia sebarkan di seluruh sekolah. Dan karena Mei percaya bahwa Pong tidak akan menyebarkan berita tentang dia lagi, dia pun membuang surat pindahnya ke sebuah tempat sampah dan membakarnya. Scenes pun berpindah di sorenya, ketika Mai melihat Pifem idamannya sedang berlatih sepak bola. Tidak sengaja bola itu menggelinding di depannya. Saat dia mengambil bola itu, si Pifem itu melihatnya dan meminta bola itu. Tetapi karena Mei yang tidak kuat melihat ketampanan pujaannya, dia pun langsung berlari dengan membawa bola itu. Tidak sadar, dia berlari cukup kencang yang membuat Pifem sedikit terheran-heran. Sambil berlari, Pifem menawarkan Mei untuk masuk ke grup lari bersamanya. Tetapi dia menolak dan berkata bahwa dia tidak bisa lari. Lucunya lagi, dia berlari cukup cepat. Sampai di ujung jalan, akhirnya mereka bertatapan, yang dimana Pifem mengejarnya karena bolanya dibawa oleh Mai. Sedangkan
Mei berlari karena dia terlalu takut dan salting akibat orang yang dia suka ada di depannya. Dan akhirnya, bolanya pun dilempar kembali kepada Pivem. Dari yang tadinya kejar-kejaran antara Mei dengan Pivem, kita pun kembali kepada Pong yang dimana ia sedang menjenguk Ming yang sedang sakit. Dengan penuh perhatian, Pong membawa sebuah makanan untuk Ming agar dia memakan makanan itu untuk mengisi perutnya. Ming pun menerimanya, tetapi dengan mentah-mentah dia langsung membuang makanan itu di tempat sampah. Karena dalam kondisi ini, Ming masih benci terhadap Pong, yang sebelumnya menggambar komik mesum tentangnya. Dengan kondisi galau, dia pun mencoba mengejutkan Mai agar dia dapat mengalirkan listrik. Tetapi, karena Mai terus-menerus tidak terkejut, dengan tidak sengaja, Pong meraba dengan nyaman dada si Mai. Dan akhirnya dia pun terkejut dan langsung menampar si Pong si bocah mesum dan membuat si Pong pingsan. Setelah dia terbangun, Pong pun akhirnya makan bersama dengan keluarga Mai. Di sebuah tempat cuci piring, pembicaraan mereka pun dimulai dari curhatan si Pong yang dimana dia tidak ingin dilihat oleh Ming kembali. Dan dengan bantuan Mai, dia mengatakan bahwa Ming sedang mengkhawatirkan stan pemandu soraknya yang dimana anak kelas 2 tidak mau ikut. Bergantian dengan Mei yang bercerita bahwa Pivem, sang lelaki yang dia idamkan, sedang mengajaknya untuk ikut grup lari di sekolahnya. Dengan semangatnya, Pong pun tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah kesempatanmu. Dengan jailnya, Pong pun juga mengatakan bahwa sebentar lagi namamu yang sebelumnya Maiwu atau yang artinya siapa aku akan segera menjadi Mei Fem atau milik Fem. Scene pun berpindah di mana saat Pivem berada di ruang ganti untuk persiapan latihan. Di sana terdapat Mai yang datang karena telah setuju atas penawaran Pivem sebelumnya. Dengan begitu, Mai telah siap untuk mengikuti latihan larinya. Karena ini masih pertama kalinya, Mai terlihat cukup gugup karena terdapat Pivem yang ada di depannya karena dia takut nantinya Pivem akan tersetrum oleh dirinya. Dengan berlari cukup cepat, Mei datang kepada Pivem, tapi jam yang ada padanya malah berbunyi. Akhirnya, dia pun ragu memberikannya ke Pivem dan langsung menghindarinya. Dengan kebingungan temannya, Mai meminta untuk menjadi pelari terakhir. Tetapi dalam latihannya sudah ditentukan bahwa pelari terakhir adalah teman Ciwi yang lain, yang mengartikan itu adalah sebuah tantangan atau bisa dikatakan seleksi siapa yang akan menjadi pelari terakhir. Dengan bersiap, mereka pun berlari dengan penuh semangat dan sekuat tenaga mereka. Tetapi yang terlihat unggul adalah Mai yang berlari cukup cepat di depan. Dan karena tidak sampai menggapainya, dia pun malah menggigit tangan Mai. Tubuh Mai pun dengan cepat mengeluarkan listrik dan menyambar mulut temannya itu. Oleh karena itu, pertandingan selesai dan ditentukan Mai sebagai pelari terakhir di turnamen nanti. Di lain hal, terdapat Pong yang ingin membantu stan milik Ming yang dimana anak-anak dari kelas 2 tak ingin hadir latihan di stan miliknya. Oleh karena itu, Pong berusaha membantu Ming dengan menunjukkan perhatian dan kepeduliannya untuk diri Ming. Di sana, terlihat anak kelas 2 yang cukup bengek hingga guru pun ketakutan dan tidak bisa mengajarnya. Karena itu, dengan gaya berandalan, Pong pun masuk ke dalam kelas. Ternyata tidak sesuai dugaan. Mereka itu bukanlah anak murid yang nakal, malah sebaliknya, mereka anak murid yang terlalu pintar. Dengan bujukan Pong, mereka mengatakan tidak mau, karena hal tersebut buang-buang waktu saja. Karena bagi mereka, lebih baik menggunakan waktu mereka untuk belajar. Dengan begitu, Pong pun mengeluarkan jurusnya yaitu menggambar. Di rumahnya, terdapat Mai yang berniat membantu Pong menjadi model menggambarnya. Saat Mai melihat begitu banyak gambar di kamar Pong, pada salah satu rak di mejanya terlihat banyak sekali buku yang menarik untuknya. Ternyata itu adalah komik buatan Pong untuk Ming. Pong pun menceritakan awal dia menyukai Ming, yaitu saat guru-guru menyuruh mereka membersihkan pantai di sore hari. Walau berbeda tugas, Ming datang dan membantunya. Dan saat itulah Pong melihat Ming begitu cantik di matanya dan ingin menghentikan waktu untuk melihatnya. Dengan begitulah, Pong mendapat dukungan dari Mai, yaitu untuk memberikan seluruh komik percintaannya kepada Ming.
agar dia tahu tentang perasaan yang dimiliki oleh Pong. Keesokannya, saat gambar itu selesai, mereka datang dan menunjukkan hasilnya kepada anak-anak pintar. Tetapi dengan hasil diskusi dengan anak-anak itu, ternyata mereka tidak cukup setuju untuk diajarkan menggambar. Tapi mereka lebih memilih Pong untuk mengerjakan tugas outdoor mereka yang cukup merepotkan. Dari yang membuat kue, merangkai bunga, memotong kayu, serta menanam tanaman sampai harus membersihkan kelas mereka. Sinins pun berpindah di pertandingan semifinal di sekolahnya. Di sana terlihat anak-anak pintar datang dengan berjejer panjang ke belakang. Saat pertandingan sudah hampir dimulai, Pifem pun menyemangati teman-temannya. Kocaknya, saat pertandingan itu dimulai, siswa pintar itu malah membaca buku mereka. Di lain pihak, stick pun sudah sampai di tangan Pifem dan mengarah kepada Mai. Dengan pertandingan yang bikin deg-degan, stick pun sampai di tangan Mai. Tetapi terlihat Mai yang cukup gugup untuk menerima stick dari Pifem, orang yang dia sukai. Dengan berlari lebih dulu, stick yang diberikan Pifem pun malah tidak tergenggam oleh Mai dan malah jatuh. Tetapi untungnya stick itu berhasil ditendang oleh Mai dan mengenai hidungnya hingga berdarah. Dengan kondisi yang cukup buruk, Mai berlari ke arah yang salah, dan akhirnya Mai berlari lurus ke depan ke arah finish. Dengan posisi yang kurang unggul, Mai berada di posisi belakang musuh, tapi dengan dukungan yang diberikan Pong, Mai pun berhasil menyalip dan akhirnya menang. Dengan kondisi wajah yang cukup buruk, akhirnya Mai pun berlari menuju tempat ganti dengan terburu-buru, dan dengan melihat itu Pong pun menghampirinya. Setelah semua yang sudah terjadi, akhirnya Mei yang melihat Pong segera memeluknya dengan penuh kesenangan. Dengan bapernya, Pong pun memeluk Mai kembali dengan senyum yang nampak di pipinya. Dan itulah kesenangan yang lain atau benih-benih cinta yang lain yang mulai tumbuh di hati Pong. Di sebuah lorong kelas, terlihat Mai yang dihampiri oleh Pifem. Di sana, Pifem datang karena berniat untuk mengajak kencan Mai. Dengan penuh kegugupan, dia pun menelpon Pong untuk datang membantunya. Dengan cepat, Sinins berpindah. Pong membawakan alat yang cukup banyak untuk Mai. Karena jika Pong tidak membawakan alat yang banyak, Pifem akan dijadikan sate olehnya. Tapi berbagai macam barang yang dia bawakan malah tidak ada yang berguna. Ternyata bukan hal itu yang dikhawatirkan oleh Mai. Tapi dia takut jika Pifem mengatakan kalau dia terlihat gemuk dan dia tidak bisa memakai make up. Lagi-lagi, Pong dibaperi kembali oleh Mai, yaitu saat terdapat nyamuk di hidungnya. Dengan menatapnya, Mai melihat Pong dan mencoba menyetrum nyamuk di hidung Pong. Yang di sana terlihat Pong begitu diam dan kaku, dengan berharap dia menatapnya karena menyukai dirinya. Setelah pulang dari sana, terlihat Pong yang penuh dengan kebibangan karena dibaperi oleh Mai. Pong pun berkata, "Aku suka Ming berkali-kali." Dari dia berada di rumah Mai sampai dia di jalan dia katakan. Hingga di rumah pun dia meyakinkan dirinya bahwa yang dia sukai tetaplah Ming. Di keesokan harinya, di sekolah, Pong yang berencana memberikan komik buatannya untuk Ming akhirnya terwujudkan. Dengan penuh kegugupan, dia menyuruh adik kelas untuk memberikannya. Dan Ming pun langsung tahu bahwa itu dari Pong. Di akhir kegiatannya, Ming yang terlihat sendiri akhirnya menghampiri Pong. Dengan jujur, Ming berkata bahwa tidak sepenuhnya kamu orang yang buruk, dan ternyata kamu bisa menggambar komik yang bagus pula. Tapi maafkan aku, jangan gambar aku lagi. Dan Pong pun terlihat sangat sakit hati mendengarnya karena Ming sangat tidak mengerti betapa lama dia dicintai oleh Pong. Di lain hal, Mai yang sedang berkencan dengan Pifem di tengah hujan yang deras di sekolah. Mereka berdua sedang mengobrol bersama. Tidak lama setelah itu, Ming pun datang untuk memberikan payung kepada Pifem. Di sini, Ming sebenarnya sudah suka kepada Pifem daripada kepada Pong. Oleh karena itu, dia menolak ketika Pong mencoba menembaknya. Saat sedang hujan berlangsung, kembali Pifem terlihat tidak mengerti atas kepedulian Ming kepadanya. Karena Pifem tidak mau pulang, terus menemani Mai sampai hujan reda. Jadi dalam hal ini terdapat berbagai bentuk cinta yang saling terhubung oleh masing-masing orang. Seperti Pong yang menyukai Ming,
Ming yang menyukai Pifem, dan Pifem yang menyukai Mai. Sungguh cinta yang begitu rumit di antara mereka. Tidak lama setelah saat Ming meninggalkan Pifem, Pifem tersengat aliran listrik yang mengalir lewat air hujan yang ia injak di dekat Mai. Dengan kondisi terkejut, Mai melihatnya. Dengan penuh ketakutan atas tindakannya, Mai pun berlari dengan menyesal atas apa yang terjadi. Dengan Pong yang melihat keadaan tersebut, Pong pun mengejarnya dan meyakinkannya bahwa itu bukanlah salahnya. Sesampainya di rumah Mai, Pong pun sudah terlambat karena Mai sudah mengunci dirinya di dalam kamarnya. Dengan kepedulian yang sungguh besar untuk Mai, Pong terus berbicara dengan Mai di luar kamar untuk terus meyakinkannya bahwa apa yang telah terjadi bukanlah salahnya. Tetapi hal tersebut tidak dipedulikan oleh Mai yang ada di dalam. Dengan rasa perhatian dan kekhawatiran Pong pun terus berjuang untuk Mai dengan menggambar komik tentang kekuatan Mai yang sungguh bukan suatu masalah untuk dia bisa dekat dengan Pifem. Dengan bentuk alur komik yang sungguh menarik, Pong buatkan untuk Mai lembar demi lembar. Dengan dibantu orang tua Mai yang turut peduli dengan anaknya, mereka pun menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan Pong. Lembar demi lembar, akhirnya komik itu dibaca oleh Mai. Dengan tangisan yang sebelumnya ada di pipinya pun mulai reda. Dan perlahan, Mai bisa tersenyum kembali bahwa apa yang dia lakukan tidaklah salah dan dia percaya bahwa Pifem pasti mengerti akan dirinya. Yang padahal di sini terlihat bahwa yang sungguh-sungguh berjuang untuk Mai bukanlah Pifem, tetapi Pong yang selalu ada untuk Mai. Dan akhirnya, Mai pun tersenyum dan mau keluar dari kamar. Dan di akhir scenes ini, Pong berkata, "Jika ia benar-benar mencintaimu, ia akan mencari cara untuk melakukannya. Dan bahkan aku kuat bersamamu." Dengan penuh salting, mereka pun bertatapan dan akhirnya bisa kembali bercanda bersama. Akhirnya, pertandingan final pun sudah mencapai pada hari yang ditetapkan. Semua murid sudah berkumpul untuk menyaksikan pertandingan dan berpartisipasi dengan gaya mereka masing-masing. Tetapi, tokoh utama kita, Pong, tidak ikut untuk menghadiri pertandingan itu karena tidak percaya orang yang selalu di dekatnya, yaitu Mai, akan pergi jauh darinya. Dengan pertandingan yang akan dimulai, Mai dan teman-teman yang lain sudah siap untuk menjalankan pertandingan. Tetapi Pong masih di rumah untuk meratapi nasib yang akan dia rasakan nantinya. Tetapi tidak berlangsung lama, dia baru sadar bahwa jika ingin bahagia, berjuanglah dan jangan melepas kebahagiaanmu untuk orang lain. Dan akhirnya, Pong pun buru-buru untuk mendatangi pertandingan itu. Dengan pertandingan yang sudah mencapai momen akhir, Pong ternyata sudah berdiri di samping Pifem. Dengan penuh percaya diri, dia menantang Pifem bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan Mai kepadanya. Dengan stick yang sudah sampai, mereka pun berlari dengan cepat di garis lari dengan Pifem yang ada di depan, dan Pong yang berlari terpontang-panting di belakang. Setelah mencapai di depan Mai, Pifem pun memberikan stick kepadanya dan disusul Pong yang ingin memberikan komik cerita terakhir untuknya. Dengan Mai yang melihat Pong, Pifem yang memberikan stick kepadanya malah tersetrum dengan kerasnya. Dan dengan penuh kebingungan, akhirnya Mai pun berlari ke arah garis finish untuk memenangkan pertandingan. Dengan begitu, turnamen sekolah pun sudah selesai. Mai yang menerima komik terakhir Pong untuknya, penuh kegugupan, mereka berdua pun berpegangan tangan. Karena semua siswa sedang bergandengan untuk menutup acara tersebut. Dan saat berpegangan itulah, Mai mengalihkan fokusnya dengan berhitung agar dia tidak gugup saat berpegangan dengan tangan Pong. Dan Pong pun dengan jahil mengatakan, "Jadi sekarang kau bukanlah Mai Wu lagi atau siapa aku?" Mai pun terlihat kebingungan atas perkataan Pong itu. Dan Pong pun kembali berkata, "Karena namamu sekarang sudah berubah menjadi Mai Pong atau milik Pong." Dan akhirnya tidak kuat sudah Mai menahan gugupnya dan langsung mengalirkan listrik yang besar karena jantung dia yang berdegup dengan keras. Dan satu sekolah pun akhirnya malah tersetrum bersama akibat aliran listrik dari Mai. Tidak memandang grup, mulai dari grup tomboy, pintar, nakal, cantik, atlet, sampai grup biasa pun tersetrum semuanya. Hingga akhirnya, Mai pun melepaskan tangannya dari bergandengan bersama. Dan akhirnya satu sekolah pun jatuh bersama-sama. Dan film pun berakhir dengan bahagianya Pong yang sudah berpacaran dengan Mai, sang manusia listrik.
Bagaimana teman-teman? Alur cerita filmnya sungguh menarik bukan? Bahkan jika kalian menonton langsung filmnya, akan saya jamin baper dan ngakak. Karena film ini memiliki rating yang cukup tinggi di IMDb. Oke, terima kasih telah menonton alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol like-nya jika suka. Dan satu lagi, jangan lupa komen tentang alur cerita apa lagi yang harus kami buat. Oke, terima kasih sudah menonton and see you.